Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Pak. Ya, eh, hari ini bimbingan skripsi ya? Iya, Pak. Itu buka videonya, buka videonya. Ini Ica sama siapa nih? Eh, Ica sama, oh ini Ica dua ya? Ica dua ya, audionya. Nggak kedengaran suaranya. Suara nggak kedengaran, Dimon. Ya Iya, silakan Pak. Devita lebih dulu, Devita. Jadi coba apa? Iya, Pak. Devita. Saya share dulu ya, Pak. Ya, silakan. Pak, kan yang terakhir itu Bapak nyuruh masuk dari Coba diginin oh, iya, ya. apa? Diginin aja, Devita. Bentar. Yang kiri itu di close aja, yang kiri itu di close di close aja. Nah, itu. Udah ya, Pak. Ya udah, Kan udah. Bapak nyuruh itu, Pak, yang terakhir itu masukin dari penelitian Bapak. Iya ya udah. Udah saya masukin di bab 1, tapi Pak, yang ini Ya nggak apa nggak apa. tentang memanipulasi laporan keuangan dari Iya penelitian. iya. Udah, udah, Pak. Udah. Terus apa lagi? Saya suruh apa? Hmm, Terus sebenarnya tinggal daftar pustakanya, Pak. Nah, Ya. saya kan nyoba pakai Mendeley ya Pak, cuman masih rada bingung sih, masih belum selesai jadinya Pak. Kalau Oh, input-input manual, Mandiri itu tanya sama itu sama siapa yang paling sembing saya barusan lulus skripsi itu siapa nah? Si Salbila itu siapa lagi itu? Itu pakai menilai mereka. Coba tanya. oh iya Pak, Nah, sama yang udah lulus ya Pak? dia yang barusan lulus ini. Itu Iya, pakai iya. menilai. Saya sebenarnya belum pernah juga pakai Mendeley itu, tapi kalau sekarang sebaiknya pakai Mendeley. Mendeley itu kamu siapkan dulu semua apa soft copy tulisan-tulisan yang kamu referensi itu. Kalau saya kan udah saya kasih kamu kan. Iya, Nah, siapkan semuanya itu nanti kamu upload di Mendeley. Nanti ketika kamu pilih ini mana pilih sebagai referensi kamu, nanti dibikinin daftarnya kayak gitu deh. iya Pak. Nah, kayak gitu. Jadi kamu siapkan dulu semua semua soft copy yang daftar pusaka kamu itu. Iya Pak. Hmm. Eh, Terus Pak mau nanya Pak, Ya, kan saya ada yang dari ini Pak, jadi dari berita website gitu Pak, misalkan ini mana money.com. mana Ini Pak, yang ini. Ini saya tulisnya itu eh, Kompas website loh. Kok kompas.com. WW-nya mana? Iya, pokoknya sampai alamat terakhir, kalau diklik tinggal ketemu tulisan itu. Yang Hmm, depan aja. yang Ini kan depan ini kan situs kan. iya situs Pak. Alamat situs lengkapnya sampai kalau diklik langsung kebuka itunya, tulisannya itu. Oh, jadi di sininya itu www dot bla bla Ini lengkap blanya. lengkap sampai ke ujung gitu ya. Mm-mm. Berarti di sininya bukan eh, nama penulisnya ya Pak? Bukan bukan Mm-mm. bukan. Pokok situs nggak usah pakai 2020, pokoknya si alamat situs saja, alamat situs lengkap. Jadi kalau dibuka tulisan ini, kalau diklik ini langsung kebuka tulisan langsung. Berarti di sini nanti kayak hyperlink gitu ya Pak di sini. Iya 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 iya. Gak Oke, perlu ini. Ya. ya Pak. Udah. Terus Kak mau nanya lagi Pak yang kan kemarin udah nanya Mbak Devita tuh yang tentang syarat sempro. Ya. Katanya sih cuma Turnitin sama ini Pak ngisi ngisi ini Pak katanya Lembar konsultasi iya ini. ini Nah, ini kamu kirim ke saya bentuk Word, jangan dalam bentuk apa PDF kamu Word kan, Word asli kamu ketik ulang dalam bentuk Word asli. oh iya Pak. Berarti Ketik nanti ulang Word kirim asli ke supaya Bapak aja ya.
Ya, supaya saya bisa tantangan di situ. Ini gini nggak bisa kayaknya karena ini bukan Word asli nih. Itu kamu dari ini nih, dari apa? Dari PDF kamu Word kan? Iya. Heeh. Nggak bisa masuk tantangan salamnya. Oh gitu Pak. Berarti harus Iya, jadi diketik ulang ya Pak? ketik ulang, Oke Pak. ya, ketik Heeh. ulang. Udah sih Pak. Saya tinggal daftar pustaka aja nanti di apa dilengkapin. Ya, Terus sama draft lengkap yang udah net, yang bahasa 1-2 draft lengkap yang net, terus nanti saya tantangan di halaman pertama judul itu. gimana Pak? Dia di draft bab 1 bab proposal kamu Heeh. kirim ke saya tuh. Jadi nanti Heeh. saya tantangan di halaman sampulnya tuh, halaman judulnya tuh. Oh di halaman ininya nanti Bapak Ya, tanda tangan ya itu, Pak? ya, itu ya, ya, ya. Kirim saya yang udah netnya ya, yang sudah net ya. Berarti Word kan Pak? Ya, Word. Oke. Ya. Terus Pak untuk nanti bikin PowerPoint-nya apa ya? Ya, oke, PowerPoint ya. PowerPoint itu formatnya sama dengan Metolith ya Pak? Nggak tahu saya, pokoknya PowerPoint kamu kan ada 3 bab. Bab 1 apa PowerPointnya? Tentang permasalahan, terus tentang latar belakang masalah, Mm-mm. terus bab 3 mungkin tiga halaman, bab 1 itu 2 halaman, bab 3 halaman, bab 3 1 halaman. Jadi paling 7 halaman lah, 7 halaman. Oke, oke. 7 halaman ya. Boleh banyak 7 halaman. Yang Oke. pentingnya ya. Nanti sekalian saya kirim juga ya Pak PPT-nya sama ininya Ya, juga. ya, ya. Oke Pak. Kalau kamu uji coba dulu semasa boleh, misal pertemuan berikutnya uji coba kamu presentasi proposal ya, menurut saya. Boleh deh Pak. Ya, Nanti ya, dibikin ya, dulu ya Pak. ya, Eh, ya, ya. Udah sih Pak. Apalagi ya? Dah, Tinggal daftar pustaka aja. pusaka ya. Pusaka udah ada masuk, ada pusakanya nama saya ada nggak? Ada Pak. Atau ada? Mana coba lihat. Belum belum saya masukin di sini Pak daftar Oh iya, ya. pustaka. Nanti masukin ya untuk pusakanya ya, lengkap ya. Iya, siap siap. Oke, oke. Udah sih Pak. Udah. Ada lagi mau ditanyakan, Devita? eh Udah sih Pak. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi saya tanyain ke Bapak. Iya, 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 WhatsApp oke. aja ya Pak. Iya, oke. Oke, makasih Pak. Sama Assalamualaikum. Devita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ica terus silakan Ica. Iya Pak, bentar ya Pak. Iya karena yang satu Ini kamu pasang buat 2 nih, Ica. masukin itunya Pak, Word-nya. Oh itu. Ya nih Pak. Ya silakan. Kan Bapak kemarin suruh masukin yang Ya. penelitian Bapak, saya masukin di landasan teorinya manajemen laba Pak, Ya, yang ya. ini. Yang mana? Bentar Pak, Mana sih? lagi. Ya, boleh lebih loading kali ya.
Ini Pak, saya ngutip dari kata-kata Bapak kalau manajemen laba itu atas dasar motivasi, yaitu motivasi oportunistik yang terkaitan dengan kompensasi yang diterima manajemen dan motivasi signaling yang berhubungan dengan kemakmuran prinsipal. Iya Pak. Begitu. Terus Nah, terus habis itu apa lagi? udah Pak, itu aja. Nggak saya jabarin Pak. Enggak apa-apa, enggak apa. Terus apa lagi? Terus habis itu masuk bab 3 Pak. Nah, bab 3 gimana? Bab 3 isinya apa? Bab 3 isinya objek penelitian. Mana objek penelitian mana? Objek penelitian apa? Kamu jelaskan objek penelitian apa? Jelaskan aja. Nah, objek penelitiannya itu saya kan pakai kompensasi eksekutif, terus kinerja keuangan, dan corporate governance sebagai independen. Terus habis itu manajemen laba sebagai independen, terus objeknya ini yang digunakan itu kan perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dengan periode 2015 hingga 2019. Nah, populasinya itu adalah perusahaan milik negara yang mempublikasikan laporan keuangannya dan laporan tahunannya di situs resmi, baik di perusahaan ataupun di BEI. Lalu desain penelitian. Nah, desain penelitiannya ini merupakan data penelitian ini dalam buku milik Syaida itu yang menjelaskan kalau misalnya desain penelitian merupakan data yang diperlukan dikumpulkan dan dianalisis sampai pada solusi yang meliputi serangkaian pilihan keputusan yang rasional. Nah, desain penelitian yang saya gunakan ada kausalitas, digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Terus habis itu data yang digunakan data sekunder, laporan keuangan, data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan milik BUMN dalam periode 2015 hingga 2019. Lalu ada metode penelitiannya menggunakan proportive sampling. Nah, proportive sampling ini kan buat teknik menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif sesuai kriteria. Nah, ada 3 yang diambil kriterianya itu. Pertama, perusahaan BUMN yang terdaftar sebagai emiten pada Bursa Efek Indonesia sampai tanggal 31 Desember tahun 2019 ini. Lalu data laporan keuangan perusahaan dan data untuk perhitungan variabel tersedia secara lengkap dengan tahun pelaporan 2015 hingga 2019. Terus perusahaan ini menerbitkan laporan keuangan dengan buku yang terakhir tanggal 31 Desember. Lalu dalam mengumpulkan data ini ada 2 metode, ada metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang sudah tersedia. Terus metode kepustakaan, itu adalah metode mengumpulkan berbagai informasi dan data terkait dengan mempelajari jurnal terdahulu. Terus ada operational variable. Nah, kan di sini yang digunakan penelitiannya, dependennya kan manajemen laba dan independennya financial performance, kompensasi eksekutif, sama corporate governance. Nah, ada variable dependent ini kalau misalnya atau variabel terikat ini dijelaskan adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Terus ada manajemen laba tuh perhitungannya dengan accrual discretionary, karena ini pada beberapa penelitian dibilang kalau misalnya DA ini paling baik digunakan untuk melihat adanya praktik manajemen laba. Terus habis itu ada variabel independen yang terdiri dari financial performance. Nah, ini tuh merupakan cerminan tingkat kesehatan perusahaan dalam satu periode yang berkaitan dengan kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Nah, terus habis itu profitabilitas itu, rasio profitabilitas ini dapat diukur dengan ROA. Nah, ROA ini untuk mengetahui efisien perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha. Terus ini ada rumusnya, net income before tax dibagi total aset. Lanjut ada kompensasi eksekutif
yang merupakan fasilitas berupa uang, barang, langsung atau tidak langsung, yang diberikan kepada eksekutif dan jajarannya, direksi, dan komisaris. Nah, pengambilan keputusan sebagai insentif atau reward atau segala upaya kerja yang dilakukan. Nah, kompensasi ini dihitung dari beberapa penelitian terdahulu menggunakan LEN kompensasi eksekutif. Terus ada GCG, GCG-nya ini menggunakan kepemilikan institusional dan komisaris independen. Terus di sini dijelasin kalau misalnya institusional itu kepemilikan saham yang dimiliki institusi lain yang dianggap independen, yang dapat memberikan pengawasan bagi perusahaan terhadap adanya praktik manajemen laba. Lalu kepemilikan institusional ini dapat dihitung dengan jumlah saham institusional dibagi total keseluruhan saham. Terus ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Independen ini pihak internal yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan saat RUPS, tapi sifatnya independen atau tidak terafiliasi oleh internal lain yang dapat mempengaruhi keputusan. Terus ada rumusnya, Dewan Komisaris sama dengan jumlah komisaris independen dibagi total Dewan Komisaris. Terus ini ada tabel operasional variabel. Terus habis itu ada teknik pengolahan data. Pertama pakai analisis statistik deskriptif, itu merupakan proses dalam bentuk tabulasi sehingga mudah diinterpretasi, digunakan dan disajikan dengan tujuan memberikan informasi karakteristik sampel yang berupa nilai tertinggi, nilai terendah, standar deviasi, dan rata-rata. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS. Terus ada uji regresi linear berganda dan uji determinasi. Nah, analisis ini, regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui apakah financial performance, kompensasi eksekutif, dan corporate governance sebagai variabel independen dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai variabel dependen. Terus dalam penelitian ini, teknik ini digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, yang merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan hubungan maupun pengaruh variabel independen terhadap dependen. Terus ini ada model regresi bergandanya, DA sama dengan alfa ditambah beta 1 ROA ditambah beta 2 KE sebagai kompensasi eksekutif tambah B3 KI sebagai kepemilikan institusional dan beta 4 di DK itu Dewan Komisaris Independen ditambah E. Terus ada lagi uji determinan R2 itu adalah untuk mengukur proporsi varian dari variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen atau ukuran yang menyatakan kontribusi dari variabel independen dalam menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Terus ada uji asumsi klasik. Ini terdapat ada normalitis, multikoloneritas, heteroskedastisitas, sama autokorelasi. Terus uji normalitis ini, penelitian ini menggunakan SPSS, terus menggunakan olahan dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, dia tuh menjelaskan misalnya koefisien asimsik 2 tail ini lebih besar dari 0,05. Bila seperti itu, maka HO ditolak. HO ditolak, tandanya data terdistribusi secara normal. Terus kalau sebaliknya, asimsik 2 tail-nya lebih kecil dari alfa, maka HO diterima, yang tandanya data tidak terdistribusi secara normal. Lalu ada multikolonialitas, itu tujuannya untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau antara variabel bebas. Uji ini menggunakan variabel bebas yang memiliki nilai tolerance dan nilai variance inflection factor.
apabila toleransi lebih kecil dari 0,10 dan nilai VEF lebih kecil dari 10, maka HO diterima. Berarti model regresi tidak terjadi multikolinialitas atau sebaliknya. Terus ada uji heteroskedasitas. Ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan residual satu ke pengamatan lainnya. Nah, penelitian ini menggunakan uji Gleiser dengan SPSS. Probabilitas signifikan lebih kecil sama dengan alfa, maka HO ditolak, yang berarti terjadinya heteroskedasitas. Nah, atau sebaliknya. Lalu ada uji autokorelasi. Ini tuh untuk mendeteksi adanya korelasi antara data pada masa sebelumnya dengan data sesudahnya. Model uji yang baik adalah terbebas dari autokorelasi. Nah, ini menggunakan Dorby-Watson. Terus? Terus? Halo? Baru keputus itunya. Sinyalnya di Vita. Ica. Iya Pak, Icanya Keputus sinyal. sinyalnya. Bentar saya ituin dulu ya Pak. Saya Itu hubungin. hubung dia. Ya. Sparta, maaf saya mati lampu. Iya. Oh, mati lampu. Silakan, Cak. Masih mati lampu, masih? Masih. Ini tadi ganti pakai HP dulu, Pak. Oh iya, nggak apa.
Terakhir ini uji hipotesis sih Pak, uji statistik. Lanjutkan. Uji statistik T atau t-test, uji ini untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Nah, bila uji T menunjukkan p-value lebih kecil sama dengan alpha, maka hasil ini ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan. Lalu sebaliknya, kalau misalnya p-value lebih besar sama dengan alpha, maka diterima. HA yaitu berarti berpengaruh secara signifikan. Sudah Pak, habis itu daftar pustaka. Sudah Pak, habis itu daftar pustaka Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan nggak? Belum Pak. Daftar pustakanya bikin ya. Bikin daftar pustakanya yang lengkap kirim saya ya. Oh iya Pak, udah. Yang lengkap kirim saya. Sama daftar pustaka, sama judul, daftar judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ya. Iya Pak. Kirim saya. Ada lagi kalau nggak ada tinggal itu aja kamu nanti daftar sidang ya. Iya Pak. Daftar sempro ya. Iya Pak. Ya. Oke, sama yang kayak saya sampaikan sama Devita tadi ya. Formnya juga harus bentuk Word ya. Halo? Oh iya Pak. Iya Pak. Iya. Oke, yang buangan itu kan ya Pak? Iya. Kamu nggak bisa buka itu ya, videonya nggak bisa ya? Karena mati lampu ya? Tapi gelap banget Pak. Oh, kamu gelap. Oh, kok udah malam sih? Udah malam. Belum, maksudnya kayak cahayanya gitu doang Pak. Oh iya. Oke, ada lagi yang Devita ada yang mau tanyakan Devita? Devita? Udah sih Pak kayaknya. Kalau udah, Itu ada dulu. lagi, kalau nggak ada lagi itu sampai di sini ya. Iya Pak. Iya Pak. Sampai ketemu konsultasi berikutnya, tapi kamu udah siap sempro ya? Iya Iya Pak. Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat selalu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Cepat sini ya. Ya amin. Oke. Amin Pak. Makasih banyak Sehat ya selalu Pak. juga Pak. Sehat juga Pak. Makasih banyak Pak. Sehat selalu ya. Doain saya juga sehat selalu ya. Amin. Ya amin. Makasih Pak. Assalamualaikum. Live ya Pak. Waalaikumsalam Devita, Ica.